Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di pertemuan kali ini saya akan mencoba menyampaikan materi tipe-tipe gunung api. Berdasarkan bentuknya, gunung api dibedakan menjadi tiga, yaitu pertama, gunung api perisai. Dibangun oleh aliran lava dalam jumlah besar dari suatu kawah pusat. Sifat magmanya basah dengan kekentalan rendah serta kurang mengandung gas. Karena itulah erupsinya lemah. Keluarnya ke permukaan bumi meleleh atau efusif. Akibat lereng vulkanik ini landai kira-kira kemiringan 2 derajat sampai dengan 10 derajat. Tingginya tidak seberapa dibandingkan dengan diameter alasnya. Contohnya gunung perisai banyak dijumpai di kepulauan Hawaii seperti Gunung Mauna Loa, Mauna Kea, Kilauea, dan sebagainya. Ini salah satu contoh bentuk dari gunung api tipe perisai. Yang kedua, gunung api Maar. Dibangun oleh erupsi dahsyat yang menghempaskan sebagian besar tubuh gunung. Namun erupsi selanjutnya lebih dominan gas yang mengikis batuan membentuk lubang besar. Namun Maar berasal dari nama danau kawah di daerah pegunungan Eifel, Jerman yang diameternya kurang lebih 2 km. Contohnya Gunung Ranu Grati, Ranu Klaka, Ranu Bedali, dan banyak lagi di lereng Gunung Lamongan. Ini salah satu contoh bentuk dari Gunung Maar. Gunung api strato dibangun oleh material erupsi berupa piroklastik. Magmanya bersifat asam, lebih kental dan banyak mengandung gas sehingga erupsinya eksplosif. Materi-materi piroklastik tersebut setelah dihempaskan ke udara kemudian jatuh di lereng-lereng gunung tersebut, menghasilkan bentuk vulkanik atau bentuk vulkan yang makin ke puncak makin meruncing. Kadang-kadang bahan erupsinya berganti-ganti antara piroklastik dan lava sehingga kelihatan berlapis-lapis dan dikenal sebagai kerucut campuran atau stratovolcanoes. Bentuknya juga berupa kerucut dengan lereng curang kurang lebih 10 derajat sampai dengan 35 derajat dan hampir simetris dengan dasar berupa lingkaran. Kebanyakan vulkanik di Indonesia tergolong vulkanostrato. Ini salah satu contoh gambar gunung api tipe kerucut. Berdasarkan besar tekanan gas, derajat kecairan magma, dan kedalaman waduk magma. Yang pertama, tipe Hawaii. Magma yang dikeluarkan sangatlah cair dengan tekanan gas rendah berasal dari dapur magma yang dangkal. Contohnya Gunung Mauna Loa, Mauna Kea, Kilauea, dan sebagainya. Ini salah satu contoh dari gunung api tipe Hawaii ketika mengeluarkan lava. Yang kedua, tipe Stromboli. Erupsi yang terjadi tidak terlalu eksplosif tetapi berlangsung lama. Sering terjadi letusan kecil dan banyak mengeluarkan efflata. Magma yang dikeluarkan cair dengan tekanan gas sedang berasal dari dapur magma yang agak dalam. Contohnya Gunung Raung di Jawa Timur dan Gunung Vesuvius di Italia. Ini salah satu contoh dari gunung api tipe Stromboli. Yang ketiga, tipe Paret. Mempunyai ledakan yang sangat dahsyat disertai material yang menyembur ke angkasa karena tekanan gas yang sangatlah tinggi. Contohnya Gunung Krakatau di Selat Sunda. Tipe Merapi. Magma kental yang mengalir secara perlahan karena tekanan gas yang rendah sehingga membentuk sumbat kawah. Akibatnya, tekanan gas semakin kuat sehingga kawah tersebut terangkat dan pecah yang disertai keluarnya awan panas. Contohnya Gunung Merapi di Jawa Tengah. Ini salah satu bentuk dari kawah panasnya. Yang kelima, tipe Pelet. Magma kental yang tekanan gasnya sangat tinggi berasal dari dapur magma yang dalam. Contohnya Gunung Pelet di Amerika Serikat, di Amerika Tengah.
Tipe vulkano, magma yang dikeluarkan cair kental dengan tekanan gas sedang sampai tinggi, berasal dari dapur magma yang dangkal sampai agak dalam. Contohnya Gunung Bromo, Gunung Etna di Italia. Tipe Stephenson, magma kental yang tekanan gas sedang berasal dari dapur magma yang dangkal. Contohnya Gunung Kelut di Jawa Timur dan Gunung Stephenson di Kepulauan Antilles. Yang C, berdasarkan aktivitasnya, gunung api dibedakan menjadi 3. Yang pertama, gunung api tipe A atau gunung api berstatus aktif. Gunung api yang masih menghasilkan magma bekerja dan pernah mengalami erupsi magmatik sekurang-kurangnya 1 kali sesudah tahun 1060. Ciri-cirinya, kawahnya selalu mengeluarkan asap dan letusan. Yang kedua, aktivitas ditandai dengan gempa yang dapat terekam oleh seismograf. Contohnya gunung api aktif diantaranya Gunung Merapi dan Sinabung. Yang kedua, gunung api tipe B atau gunung api pasif. Gunung api yang belum pernah mengalami letusan sesudah tahun 1600 tetapi masih memperlihatkan gejala gunung api aktif, yaitu mengeluarkan solvatar. Contohnya gunung api ini di Gunung Rajabasa di Lampung, Gunung Patuha di Jawa Barat. Dan yang ketiga, gunung api tipe C. Gunung api yang tidak diketahui sejarah erupsinya dalam catatan manusia, namun masih menunjukkan adanya aktivitas di masa lampau. Hal ini dapat diketahui dari keberadaan solvatar dan fumarola. Contohnya, gunung api tipe ini yaitu Kawah Manui Kamojang dan Gunung Lahendong. Gejala dalam letusan gunung api. Yang pertama, gejala pravulkanik merupakan tanda-tanda gunung api akan meletus. Indikator pravulkanik diantaranya 1. Suhu udara di sekitar gunung naik secara mendadak. Yang kedua, sumber air banyak yang mengering. Yang ketiga, sering terjadi getaran-getaran gempa lokal. Yang keempat, pohon-pohon banyak yang meranggas dan mati. Yang kelima, binatang-binatang liar yang banyak mengungsi ke tempat lain karena ekologinya terganggu. Yang kedua, gejala pasca vulkanik, yaitu gejala sesudah gunung api meletus. Ada beberapa tanda atau gejala yang bisa dipakai sebagai pedoman bahwa gunung api sudah tidak aktif lagi atau hampir padam. Gejalanya yang pertama, terdapat gas belerang. Gas yang mengeluarkan belerang dinamakan solvatar. Contohnya di Gunung Welirang. Yang kedua, terdapat gas fumaro, yaitu gas yang mengandung uap air. Contohnya di Nilai Dieng, Jawa Tengah, dan di Sulawesi Utara. Terdapat MOFET, yaitu gas yang mengandung asam arang, contohnya di Gunung Tangkuban Perahu dan Papandayan, Jawa Barat. Yang selanjutnya, sumber air panas berasal dari air hujan yang menyerap ke dalam lapisan batuan yang masih panas. Kemudian keluar menjadi air panas. Sumber air panas yang memiliki kandungan belerang dapat digunakan untuk mengobati penyakit kulit. Yang selanjutnya, terdapat mata air Magdani adalah mata air yang mengandung mineral, contohnya di Maribaya, Jawa Barat. Yang selanjutnya, terdapat geyser, yaitu air panas yang memancar dari dalam bumi secara periodik yang terbentuk dari air yang terdapat di dalam batuan kemudian terpanaskan oleh gas panas yang berasal dari sirkulasi permukaan bumi sehingga terjadilah pemancaran air dengan suhu cukup tinggi. Contohnya di Pelabuhan Ratu. Dampak vulkanisme terhadap kehidupan. Dampak negatifnya dari gas vulkanik, gas yang dikeluarkan gunung berapi pada saat meletus, gas tersebut antara lain karbon monoksida, karbon dioksida, hidrogen sulfida, sulfur dioksida, dan nitrogen yang dapat membahayakan manusia. Dampak negatif dari lava dan aliran pasir serta batuan panas, yaitu lava cair.
yaitu cairan magma dengan suhu tinggi yang mengalir dari dalam bumi ke permukaan melalui kawah. Lava encer akan mengalir mengikuti aliran sungai, sedangkan lava kental akan membeku dekat dengan sumbernya. Lava yang membeku akan membentuk bermacam-macam batuan. Dampak negatif dari lahar, yaitu lava yang telah bercampur dengan batuan, air, dan material lainnya. Lahar sangat berbahaya bagi penduduk di lereng gunung berapi. Dampak negatif dari hujan abu, yaitu material yang sangat halus yang disemburkan ke udara saat terjadi letusan. Karena sangat halus, abu letusan dapat terbawa angin dan dirasakan sampai ratusan kilometer jauhnya. Abu letusan ini bisa mengganggu pernapasan. Dampak negatif dari awan panas, yaitu hasil letusan yang mengalir bergulung seperti awan. Di dalam gulungan ini terdapat batuan pijar yang panas dan material vulkanik padat dengan suhu tinggi sebesar dari kurang lebih 600 derajat Celcius. Awan panas dapat mengakibatkan luka bakar pada tubuh yang terbuka seperti kepala, lengan, leher, atau kaki, yang juga dapat menyebabkan sesak napas. Berikut ini hal negatif yang bisa terjadi saat gunung meletus. Yang pertama, tercemarnya udara dengan abu gunung berapi yang mengandung bermacam-macam gas melalui dari sulfur dioksida, gas hidrogen sulfida, atau nitrogen dioksida, serta beberapa partikel debu yang berpotensi meracuni makhluk hidup di sekitarnya. Yang kedua, dengan meletusnya suatu gunung berapi bisa dipastikan semua aktivitas penduduk di sekitar wilayah tersebut akan lumpuh, termasuk kegiatan ekonomi. Yang ketiga, semua titik yang dilalui oleh material berbahaya seperti lahar dan abu vulkanik panas akan merusak permukiman warga. Yang keempat, lahar yang panas juga akan membuat hutan di sekitar gunung rusak, terbakar, dan hal ini berarti ekosistem alamiah hutan terancam. Yang kelima, material yang dikeluarkan oleh gunung berapi berpotensi menyebabkan sejumlah penyakit, misalnya ISPA. Yang keenam, desa yang menjadi titik wisata tentu akan mengalami kemadekan dengan adanya letusan gunung berapi. Sebut saja Gunung Rinjani dan juga Gunung Merapi. Kedua gunung ini adalah kondisi normal, merupakan salah satu destinasi wisata terbaik bagi mereka wisatawan pecinta alam. Yang selanjutnya, dampak positif dari letusan gunung berapi. Pertama, tanah yang dilalui oleh hasil vulkanis gunung berapi sangat baik bagi pertanian, sebab tanah tersebut secara alamiah menjadi lebih subur dan bisa menghasilkan tanaman yang jauh lebih berkualitas. Tentunya bagi penduduk sekitar pegunung yang mayoritas petani, hal ini sangat menguntungkan mereka. Yang kedua, terdapat mata pencaharian baru bagi rakyat sekitar gunung berapi yang telah meletus, yakni penambangan pasir. Materi vulkanik berupa pasir tentu memiliki nilai ekonomis. Yang ketiga, selain itu, terdapat pula batuan yang disemburkan oleh gunung berapi saat meletus. Batuan tersebut bisa dimanfaatkan sebagai bahan bangunan warga sekitar gunung. Yang keempat, meski ekosistem hutan rusak, namun dalam beberapa waktu akan tumbuh lagi pepohonan yang membentuk hutan baru dengan ekosistem yang juga baru. Yang kelima, setelah gunung meletus biasanya terdapat geyser atau sumber air panas yang keluar dari dalam bumi dengan berkala atau secara periodik. Geyser ini baik bagi kesehatan kulit. Yang keenam, muncul mata air bernama Magdani, yaitu jenis mata air dengan kandungan mineral yang sangat melimpah. Yang ketujuh, pada wilayah vulkanik, potensi terjadi hujan orografis. Hujan ini potensial terjadi sebab gunung adalah penangkan hujan terbaik. Yang kedelapan, pada wilayah yang sering terjadi letusan gunung berapi sangat baik didirikan pembangkit listrik. Terima kasih sudah menyimak materi di pertemuan kali ini dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.